selamat pagi semuanya. Mari kita berikan syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, menikmati udara segar dan dapat memulai aktivitas. Sebelum itu, mari kita renungkan sebagian firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu di pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dalam renungan pagi hari ini. Sertai dari awal, pertengahan hingga akhir agar setiap yang kami baca dapat bermanfaat untuk kehidupan kami saat ini hingga kehidupan kami di masa yang akan datang. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Baik, tema renungan kita pagi hari ini adalah Tuhan selalu dekat, dengan ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 145:18 yang berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Masalah dan kesesakan seringkali menghalangi pandangan kita akan kenyataan tentang kehadiran Tuhan. Tuhan terasa jauh, bahkan seolah-olah meninggalkan kita. Ia tidak lagi mempedulikan kita dan tidak menjawab doa-doa kita. Walau sesering apapun kita datang padanya, namun Tuhan seolah-olah berdiam diri dan semakin menjauh dari hidup kita. Namun, benarkah Tuhan menjauh dari hidup kita? Kenyataan yang sebenarnya adalah Ia tidak pernah pergi meninggalkan kita. Ia tidak pernah berpaling. Tuhan selalu berada di sisi kita, mengiringi setiap jalan yang kita tempuh. Semakin dalam kita datang padanya melalui doa, maka semakin dalam kita merasakan kehadiran dan kuasa-Nya. Kehadiran Tuhan yang begitu dekat akan kita rasakan melalui pengenalan yang mendalam dengannya. Tuhan menyertai keadaan kita, tidak peduli apapun yang terjadi setiap harinya. Di hari-hari yang penuh kesulitan ataupun kegembiraan, keadaan sakit ataupun sehat, dalam kegagalan ataupun keberhasilan. Karena itu hendaklah kita juga berusaha semakin dekat dan meyakini bahwa apapun yang terjadi pada hari ini, Tuhan akan selalu dekat dengan kita, setia menuntun dan menguatkan kita. Membangun sebuah hubungan membutuhkan proses dan usaha. Itu tidak bisa tumbuh dengan tiba-tiba. Ada waktu yang harus diisi dengan usaha serius agar kedekatan dalam hubungan bisa terbangun dengan baik. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan bisa kita peroleh dengan ketekunan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak ayat yang menggambarkan pribadi Allah ditulis jelas di sana. Bagaimana kepedulian dan bentuk kasih-Nya kepada manusia yang diciptakan secara sangat istimewa sesuai gambar dan rupanya sendiri. That's His intention from the beginning. Kehadiran Kristus adalah bukti nyata betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Allah menciptakan kita manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tentu bukan tubuh saja yang harus kita perhatikan, jaga, dan pelihara, tetapi juga kebutuhan jiwa dan roh kita juga yang harus diperhatikan. Kebutuhan untuk dekat dan ada bersama dengan Tuhan lebih terasa ketika kita mengalami persoalan yang tidak dapat dan tidak sanggup kita atasi. Kita akan terus berusaha mencari dan menemukan pertolongan dan keselamatan. Jangan kita membiarkan perasaan-perasaan negatif itu menguasai hidup kita, tetapi sebaliknya kita harus meneguhkan dan memfokuskan di hati kita serta yakin bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan kita peduli. Ia turut campur tangan dan menolong kita di dalam masa-masa sulit ini. Berada dekat dan bersama Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Tuhan kita juga rindu untuk bertemu dengan kita. Ia ingin selalu ada bersama dengan kita, anak-anaknya. Karena Allah menciptakan kita untuk selalu ada bersama dengan Dia. Jadi, inti dari renungan kita pagi hari ini adalah sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan merasa sendiri. Selalu ingat bahwa Tuhan selalu dekat pada kita. Tinggal kita yang mau mencari atau tidaknya. Tuhan Yesus itu selalu dekat dengan anaknya. Meskipun kamu lupa, Tuhan tetap setia berada di samping kita. Maka dari itu, ayo, sebisa mungkin di saat kalian sibuk, luangkan waktu untuk Tuhan. Tuhan itu sayang dan setia. Kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi, itu renungan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita di saat sekarang hingga ke depannya.
Sebelum mengakhiri renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah selesai melakukan renungan pagi. Bimbing kami agar kami tidak hanya mendengarkan renungan saja, tapi dapat melakukan renungan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar setiap orang di luar sana yang belum mengenal Engkau, dapat mengenal Engkau lewat anak-Mu ini. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kewajiban kami menjadi siswa dan siswi. Bimbing kami, agar kami dapat menjadi terang dan garam untuk SMA 13 Surabaya. Agar nama-Mu dapat dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup. Amin.